Ya, sesuai jadwalnya pukul 16 ya. Insyaallah ta'ala. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Adzan wa yakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu waktu, Allah takdirkan kita kembali berkumpul di tempat ini, menunaikan di antara kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk sekedar bersenda gurau, tapi Allah ciptakan kita untuk semulia-mulia maksud, untuk menegakkan ibadah kepadanya. Maka seorang hamba itu dia dicipta untuk beribadah dan dia dituntut bagaimana agar seluruh aktivitasnya itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bangun sampai bangun bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dituntut untuk tersebut. Dituntut untuk bisa menunaikan dari hal tersebut. Maka dia berupaya agar apapun yang dilakukan, apakah itu memang hal yang diperintahkan ataukah perkara-perkara tabiat yang asalnya itu hukumnya mubah, boleh, bisa dikerjakan, bisa tidak dikerjakan. Tapi ketika dia mampu menjadikan perkara-perkara yang mubah ini menjadi bernilai ibadah, maka itu yang terbaik. Dia makan, dia minum, dia berolahraga, dia tidur sekalipun, dia mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Yang padahal perkara tabiat, ya, perkara tabiat, bukan hal yang disyariatkan, tapi perkara-perkara manusiawi. Nah, dia bisa bawa hal tersebut untuk menjadi, ya, mendapatkan nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia makan karena Allah. Dia niatkan, Allah perintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Ya. Dia makan agar bisa kuat beribadah. Dia makan agar dia niatkan agar bisa otaknya itu cerdas, berjalan dengan baik. Maka dengan makan tersebut yang merupakan perkara tabiat, dia mendapatkan pahala darinya. Maka ini bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Ya, orang yang berilmu itu, masya Allah, segala aktivitasnya insya Allah taala bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semangat menuntut ilmu, semangat bagaimana agar yang kita tanggung, kita punya tanggung jawab di situ juga bisa mendapatkan ilmu. Laki-laki menikah jangan sekedar pikir enaknya, pikir tanggung jawabnya. Dengan menikah dia punya tanggung jawab besar. Bagaimana agar
istrinya, anak-anaknya itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika dia dituntut untuk mengajari anak istrinya, dia tidak mampu, maka dia berupaya bagaimana agar anak istrinya bisa paham agama. Bisa paham agama. Maka dia fasilitasi, dia ajak pergi taklim, nah, misalnya, atau dia belikan buku, atau dia perdengarkan ceramah-ceramah dan semisalnya. Bagaimana agar ilmu itu bisa sampai kepada keluarganya. Jadi nikah itu jangan pikir enaknya saja. Masalah nafkah batinnya, nafkah lahirnya itu biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mendidik, ya, memperbanyak kegiatan-kegiatan bagaimana agar ilmu itu bisa tersebar, jadi di mana-mana. Nah, ikhwan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari materi kita telah kita lewati muqaddimah dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang kita ambil dari kitab At-Tanbihat. Nah, ya, Tanbihat al-Ahkam takhtasbil mu'minat, yaitu ya poin-poin penting, perhatian-perhatian dari hukum-hukum ya yang khusus bagi wanita. Telah kita lewati poin yang pertama bahwa boleh terangkan tentang kondisi wanita sebelum Islam, bagaimana rendahnya wanita tersebut. Jadi wanita tidak ada nilainya sebelum Islam datang. Dia tidak mendapatkan warisan. Bahkan lebih parah dari itu, dia diwarisi. Dia menjadi barang warisan. Wanita ini saking rendahnya, dia menjadi barang warisan. Begitu pula banyak dari mereka yang dikubur hidup-hidup. Jadi baru lahir ternyata perempuan, dikubur hidup-hidup. Ada yang selamat, tapi hidup dalam keadaan dihinakan. Ini sebelum Islam. Kemudian datang Islam, maka Islam mengangkat derajat kaum wanita, memberikan mereka posisi yang tinggi, posisi yang mulia. Mereka diberikan hak-hak sebagai manusia seperti laki-laki. Ya, jadi nilainya begitu mulia, terangkat. Bahkan dia terjaga betul setelah datangnya Islam. Yang tadinya itu barang yang murah, bahkan barang murahan. Setelah datangnya Islam, maka mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali. Yang sangat berharga sekali. Nah, ini setelah Islam. Jadi mereka sudah mendapatkan juga warisan dengan takaran-takaran tertentu. Mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak seperti dengannya para laki-laki. Nah, ini dua poin yang beliau jelaskan yang sebelum masuk dalam inti dari pembahasan beliau. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu ma yuridu a'da'ul Islam. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Wa afrahuhum al-yawm min salbil mar'ati karamataha wa intizai huquqiha. Itu bagaimana musuh-musuh Islam pada hari ini itu ingin mencabut, mereka ingin hilangkan kemuliaan pada wanita muslimah. Mereka ingin agar hak-hak mereka itu hilang dan kembali ke zaman, kembali ke posisi seperti sebelum datangnya Islam. Wanita menjadi tidak berharga. Nah, ini musuh Islam. Mereka gencar melakukan berbagai upaya-upaya bagaimana agar muslimah itu kembali ke derajat yang hina kembali.
yang hina seperti sebelum datangnya Islam. Baik. Jadi mereka berupaya bagaimana agar wanita itu tidak berharga. Seperti kehidupan di negara-negara barat saat ini. Ya, banyak dari mereka itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Begitu murah, begitu rendah. Maka mereka juga ingin agar kaum muslimat itu seperti mereka, yang tidak memiliki nilai dan harga sama sekali. Ketika Islam datang untuk memerintahkan hijab, bagaimana agar wanita itu muslimat, dia mulia dengan hijabnya, maka mereka berupaya agar hijab tersebut itu hilang dari kaum muslimat. Nah, mereka berupaya berbagai cara ditempuh, bagaimana agar mereka kembali ke derajat yang sangat hina sekali. Ya, kata beliau, inna a'da al-islami bal a'da al-muslimin al-insanin al-yawm min al-kuffar wal munafiqin walladzina fi qulubihim maradun. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan musuh manusia pada hari ini. Kata Syekh, bahkan musuh manusia dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, begitu pula orang yang ada penyakit pada hatinya, yaitu ghadahum madatul mar'atul muslimah. Mereka itu membuat marah apa yang kaum muslimat itu raih berupa kemuliaan, berupa penjagaan dalam Islam. Jadi ketika masuk Islam, dia berhijab, dia amalkan syariat Islam, nah mereka menjadi mulia. Tidak sembarang orang bisa melihatnya, tidak sembarang orang bisa memegangnya karena mulianya mereka. Bahkan tidak sembarang orang bisa berbicara dengannya. Mereka begitu mulia, menjadi barang yang mahal, sangat sulit untuk didapatkan dengan mudah, didapatkan dengan bebas. Iya. Jadi mereka cemburu, mereka tidak ingin hal tersebut terjadi. Maka musuh-musuh Islam dari kalangan kafir dan munafikin itu mereka ingin agar wanita itu menjadi alat penghancur, menjadi khubalah, perangkap, yusqaduna biha bi'afal iman, agar mereka menjadi barang buruan dari orang-orang yang lemah imannya, Begitu pula orang-orang yang mereka terjerumus dalam berbagai syahwat-syahwat yang diharamkan. Mereka tidak pasang laki-laki, tapi memasang perempuan-perempuan. Jadi kalau mereka paham untuk menghancurkan generasi Islam itu dengan jalur merusak wanitanya. Ya, merusak wanitanya. Ya, maka betul kata Ibrahim Al-Imam Al-Ibrahimi bahwa ya idza jahilatul mar'atu ulumaddin, jika wanita itu bodoh dalam perkara agama, maka at'awaz zauj, akan membuat capek suaminya, wa afsadal aulad, merusak anak-anaknya, wa halakatil ummah, dan membinasakan umat, mencelakakan umat. Ketika perempuan itu rusak, ya wanita rusak, dia tidak bisa menjaga kehormatannya, tidak jelas siapa bapaknya, wal iyadu billah. Ya. Kehormatannya tidak terjaga, entah siapa dari pasangannya, saking hancurnya kehidupannya. Semakin dia jauh dari ilmu agama, maka tentu keimanan akan semakin melemah, sehingga kerusakan semakin merajalela. Nah, maka musuh Islam mereka berjuang betul bagaimana agar muslimat itu hancur lebur. Nah, Allah berfirman, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mereka itu mengikuti syahwat itu menghendaki agar kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang besar.
Ini kehendak mereka. Muncul para kepala keluarga yang dayus, tidak peduli dengan istri mereka, tidak peduli dengan putri-putri mereka. Putra-putra mereka dibiarkan bebas merusak orang lain, tidak ada urusan. Maka ini yang diingat oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana agar kehidupan Islam itu hancur sehancur-hancurnya, dirusak. Dan yang pertama kali mereka hancurkan adalah bagaimana merusak kaum wanitanya, kaum wanitanya. Nah, sehingga kata beliau, walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin, orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit dari kaum muslimin, yuriduna lil mar'ati an takuna silatan rakhisatan. Mereka ingin agar perempuan muslimah itu menjadi barang dagangan yang murah. Menjadi barang dagangan yang murah. Ayat. Baik. Menjadi sesuatu yang mudah didapatkan untuk dihadapkan kepada orang-orang yang memiliki syahwat asy-syaitaniyah. Nah, silatan maksyufatan, barang yang tersingkap di depan mata-mata mereka. Jadi asalnya dia barang berharga, tapi bagaimana agar dia menjadi barang yang mudah dilihat, mudah didapatkan, ya. Mereka bisa menikmati dengan mata-mata mereka bagaimana keindahannya, bahkan mereka berupaya bisa sampai kepada yang lebih jelek dari hal tersebut. Bukan sekadar menikmati lewat pandangan, bahkan mereka berjuang bagaimana bisa menikmati melalui yang lebih jelek dari tersebut, dari perzinahan, waliyadzubillah. Maka mereka bersemangat sekali bagaimana agar perempuan itu keluar rumah, bagaimana perempuan bisa bebas keluar kemana-mana, bercampur baur dengan para laki di tempat-tempat kerja mereka, di sini, di sana. Nah, bagaimana agar perempuan tersebut bisa melayani laki-laki, dijadikanlah dia bagaimana, ya, di pos-pos tertentu, mungkin bagian kesehatan melayani laki-laki. Nah, di rumah sakit, ataukah dia jadi pelayan di atas pesawat, ya, perempuan. Baik. Ataukah menjadi guru ataupun dosen bagi laki-laki. Jadi semuanya di tempat-tempat tertentu, di kelas-kelas, ya, di sekolah-sekolah, di manapun, di pasar-pasar, di pertokoan. Jadi bagaimana memasukkan perempuan di tempat-tempat yang harusnya di situ laki-laki, nah, tapi ternyata perempuan yang mengisi, ya, perempuan yang mengisi. Nah, sehingga perempuan dengan suaranya, dengan keindahan fisiknya, itu menimbulkan fitnah bagi lawan jenisnya. Tidak cukup sampai di situ, mereka mencetak majalah-majalah. Nah, kalau sekarang kan ya dengan media sosial, bagaimana agar perempuan itu betul-betul menampakkan diri, bikin aplikasi, nanti dapat duit kalau goyang-goyang. Ya, ada kan seperti itu, ya. Jadi nanti bisa dapat apa? Fulus kalau yang di video tersebut goyang-goyang. Ya, macam-macam. Ataukah dengan semakin lama orang menonton videonya, nah, semakin banyak kemungkinan mendapatkan fulus, dapat cuan. Apalagi kalau semakin terbuka. La ilaha illallah. Ini musuh-musuh Islam. Jadi wanita ingin jadikan barang yang sangat hina sekali, tidak ada nilainya, mudah didapatkan dengan gratis, hanya dengan kuota Rp1.000 bisa dinikmati. Maka murahan sekali yang demikian. La ilaha illallah. Baik.
Jadi mereka penuhi buku-buku, majalah-majalah, bahkan media sosial dengan gambar-gambar para pemudi, Nah, bagaimana agar barang-barang itu bisa laris? Produk-produk yang asalnya untuk laki-laki, tidak ada hubungan dengan perempuan, ataukah penggunanya umum, sabun mandi, sampo, yang kadang tidak ada hubungan dengan perempuan, tapi ditampilkan gambar-gambar perempuan. Penjualan, ya salas-salas, penjualan mobil, motor, ya kenapa mesti perempuan yang dipajang di situ? Kan bisa laki-laki. Tapi semua diarahkan. Intinya bagaimana wanita tersebut betul-betul mudah diakses. Mereka dengan mudahnya, dengan gampangnya orang menikmatinya. Maka apakah ini yang namanya kemuliaan? Ketika wanita, semakin banyak laki-laki yang memujinya, semakin banyak laki-laki yang mengatakan wow, yang like statusnya. Apakah itu bentuk kemuliaan? Semakin banyak laki-laki yang bisa melihatnya, bisa memegangnya, bisa bergaul dengannya. Ini bukan kemuliaan. Ini betul-betul bentuk kehinaan yang sehina-hinanya. Rendah sekali. Setiap orang bebas bercakap dengannya, setiap orang bebas berbicara dengannya, setiap orang bebas melihatnya, setiap orang bebas memegangnya, bahkan memeluknya. Waliyadzubillah. Sebagaimana sebagian yang terjadi pada selebritis, bebas, siapapun mau peluk, siapapun mau cium laki-laki, bebas. Ini kan bukan kemuliaan, bahkan ini kehinaan sekali, rendah sekali. Didapatkan dengan gratis, jadi sangat murah sekali. Dan ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yang tadinya berhijab, yang tadinya bahkan yang syar'i. Kamu kalau tidak lepas cadarmu, nanti kau tidak dapat uang. Bagaimana dengan anak-anakmu? La haula wala quwwata illa billah. Perlahan-lahan. Tidak cukup kalau sekedar buka penutup muka, harus tampil dengan lebih terbuka lagi. Ya, jangan terlalu lebar agar tertarik pembeli, tertarik customer, maka ya pakai yang warna-warni. Jadi perlahan-lahan. Lama-lama terlalu longgar, pakai yang ketat-ketat. Lama-lama tidak usah pakai hijab, buka saja. Lama-lama terus akhirnya menjadi barang murahan. Ya, wallahu musta'an. Dan ya sebagian pedagang-pedagang, pabrik itu menggunakan gambar-gambar perempuan agar barang dagangannya itu laris. Jadi hal-hal yang produk-produk yang tidak ada kaitannya, ya bahkan aki mobil pun pakai perempuan. Apa bukannya aki mobil dan gambar perempuan? Macam-macam. Jadi lebih mengedepankan perempuan dibandingkan dengan yang lainnya dalam masalah melariskan barang dagangan. Makanya wanita yang tidak paham hal tersebut, mereka menganggap ketika semakin terekspos, merasa makin mulia, maka itulah ya syaitan membalikkan hati-hati mereka. Padahal wanita itu semakin dia tersembunyi dalam rumahnya, maka dia semakin mulia. Ya, semakin mulia. Jadi wanita asalnya dalam rumah. Musuh-musuh Islam mereka berjuang betul bagaimana agar wanita keluar rumah. Nanti akan datangnya bagaimana syarat-syarat wanita keluar rumah. Kemudian di sini Syekh tambahkan bahwa kata beliau, innana la numani'u min amalil mar'ati kharija baitiha, bahwa kita tidak melarang bekerjanya perempuan di luar rumah. Ya, tidak ada masalah.
wanita bekerja di luar rumah. Tapi idza kana bidhawabitil atiyah, jika dengan ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama kata beliau itu antahtaja ila hadzal amali. Si wanita ini butuh kepada pekerjaan tersebut. Ini syaratnya wanita bekerja di luar rumah. Pertama, dia butuh pekerjaan tersebut. Begitu pula wa yahtajal mujtami ilaihi. Masyarakat butuh kepadanya, butuh kepada pekerjaan tersebut. Bihaitsu, dari sisi la yujadu may yaqumu bihi rijal. Tidak ada laki-laki yang bisa menempati posisi itu. Nah, ini yang pertama. Jadi pekerjaan tersebut pekerjaan yang memang laki-laki tidak bisa masuk di situ. Seperti misalnya apa? Dokter bidan. Ya, bidan ya. Dokter kandungan. Ya, jangan ada laki-laki di dokter kandungan. Ini musibah ini. Itu sudah niat dari awal itu. Nah, dan hukumannya Allah cabut kenikmatan tersebut pada dirinya. Nah, ini. Jadi sudah paham namanya dokter kandungan itu akan berhubungan dengan wanita. Nah, tapi kok bisa laki-laki masuk ke situ? Ya Allah musta'an. Makanya musibah. Nah, dan ujung-ujungnya apa? Akibatnya Allah cabut kenikmatan tersebut. Dia anggap biasa sudah. Dia tidak merasakan sesuatu dengan hal tersebut. Ya, karena dicabut kenikmatan dari hal tersebut. Nah, jadi pekerjaan tersebut memang khusus perempuan, tidak boleh laki-laki. Seperti saja guru di sekolah wanita. Nah, ini memang perempuan yang mengajar di situ, ataukah perawat yang memang khusus melayani wanita, bukan laki-laki. Ya, pengajar atau kayak guru ataupun yang lainnya, ataukah bidan, perawat, dan pekerjaan-pekerjaan memang wanita di situ diposisikan, bukan laki-laki. Yang kedua, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi amalil bait alladhi huwa amaluhu al-asasi. Amaluhu al-asasi. Itu dia kerjakan, ambil pekerjaan tersebut setelah dia menegakkan pekerjaan di rumahnya. Ya, posisinya sebagai ibu rumah tangga. Suaminya aman, anak-anaknya aman. Maka silakan ketika dia ingin bekerja, pekerjaan tersebut. Masyarakat membutuhkan dirinya. Ya, masyarakat membutuhkan dirinya. Nah, jadi memang masyarakat butuh agar dia terjun di situ. Seperti ya, dokter-dokter perempuan itu dibutuhkan. Karena banyak perempuan yang mau berobat. Tidak cocok kalau dokter laki-laki. Maka ya dokter perempuan itu dibutuhkan di masyarakat. Nah, cuma tentunya ada kendala juga ya, karena dokter perempuan biasanya harus kerja di rumah sakit atau apa, ini lain lagi ceritanya. Nah, tapi andai kata misalnya dia mampu hanya melayani laki-laki perempuan saja, maka itu lebih bagus. Atau mungkin dia buka praktek yang mana hanya melayani perempuan juga, nah, itu lebih bagus. Itu kebaikan. Nah, dokter perempuan. Jadi terbatas. Ya, mohon maaf hanya melayani pasien perempuan. Nah, mantap ya. Masya Allah, kalau mampu dia. Nah, tapi kalau bertentangan dengan apa namanya jiwanya, ya harus melayani laki-laki, apalagi suaminya tidak senang, ya masa istri saya selalu bergaul dengan laki-laki di rumah sakit, nah itu lain lagi pertimbangannya. Nah, jadi syarat kedua ini, ketentuan kedua, dia telah menegakkan, ya dia telah melaksanakan kewajiban utamanya sebagai wanita di rumahnya, apakah dia sebagai istri atau ibu. Yang ketiga, ayyakuna hadzal amalu fi mahitin nisa. Pekerjaan ini itu pada lingkungan wanita. Lingkungan wanita seperti ya mengajari perempuan, wa tatbib, pengobatan, atau tamridin nisa, mengobati wanita yang sakit. Nah, wa yakunu munazilan anir rijal, dan dia terpisah dari laki-laki. Nah, jadi pekerjaan tersebut
memang ya bagian seputar perempuan. Ini yang pertama tadi, memang dia butuh pekerjaan tersebut dan masyarakat juga butuh dia bekerja di situ. Yang kedua, setelah menegakkan kewajiban utamanya di rumah. Yang ketiga, ya pekerjaan tersebut itu pada lingkungan khusus perempuan, khusus perempuan. Tayyib. Dan yang keempat, kata beliau, kadzalika la mani'a, dan demikian pula tidak ada penghalang, bal yajibu 'alal mar'ati an tata'allama umura diniha. Wajib bagi wanita mempelajari perkara agamanya. Perkara agamanya. Tidak ada penghalang. Ana. Wala mani'a an ta'lama min umuri diniha ma tahtaju ilaihi. Tidak ada yang menghalangi dia untuk mempelajari perkara agamanya apa yang dia butuhkan. Ana. Wa yakunu ta'limu fi mahyitin nisa. Ta'lim tersebut dalam lingkungan perempuan. Maka la ba'sa an tahdurat durus fil masjidi wa nahwi. Maka tidak ada masalah dia menghadiri pelajaran di masjid ataupun semisal masjid. Wa yakunu mutasattiratan munazilatan anir rijal. Tempat taklim tersebut itu terhijab dan terpisah dari laki-laki. Nah, seperti tempat kita ini, alhamdulillah. Jadi terpisah, terhijab, tidak bercampur dengan laki-laki dengan perempuan. Tayyib. Maka demikianlah, wanita dibolehkan bekerja di luar ketika terpenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dan juga kita tambahkan, dia keluar dengan pakaian yang syar'i, ya pakaian yang syar'i. Maka jika dia harus bekerja di tempat yang tidak syar'i pakaiannya, maka tidak boleh hal tersebut. Ya, tidak boleh dari hal tersebut. Ataukah bekerja pada tempat memang khusus perempuan, tapi perkara-perkara yang diharamkan, ya harus buka aurat padahal tidak darurat. Ya, buka aurat padahal tidak darurat. Ini juga hal yang terlarang. Ataukah pekerjaan yang melanggar syariat, seperti misalnya ya salon-salon yang untuk tabarruj, ataupun ya dengan perlakuan-perlakuan yang menyelisihi syariat Islam. Nah, makanya beberapa poin ketentuan wanita boleh bekerja di luar. Ya, laku hal paling afdolnya dia bekerja di rumahnya. Kalau memang dia butuh untuk bekerja. Tapi kalau dia sudah terpenuhi oleh suaminya, maka itu lebih baik dia mengurus rumah tangganya. Tidak usah sibuk bekerja. Ya, apa aja mau dicari. Suaminya gajinya sudah banyak sekali lebihnya sebulan. Nah, itu juga pusing bagaimana menghabiskan. Ya, dia tidak puas, mau cari kesibukan sendiri. Nah, akhirnya sebetulnya penghasilan suaminya sudah mencukupi sekali, tapi terpengaruh. Motong kak kurasa saya berbisnis. Akhirnya buka media sosial. Ya, akhirnya berteman dengan sembarang orang. Pokoknya semua orang diminta pertemanan. Kenapa? Bisnis katanya. Alasan bisnis. Nah, ini. Padahal dia perempuan. Ya, beda laki-laki ya. Laki-laki ya dia butuh jaringan yang banyak. Pembelinya ya tidak mungkin dibatasi hanya laki-laki. Apalagi seperti layanan umum, travel, ataukah obat-obatan, ataukah ya kebutuhan pokok, tidak mungkin dia batasi hanya laki-laki saja. Pasti dia akan bergaul, berinteraksi dengan lawan jenis. Makanya ada uzur padanya, Tapi perempuan yang sebetulnya sudah cukup dari suaminya, dia tidak butuh bekerja. Nah, cuma butuh untuk kesibukan saya, tanda kutip. Makanya tidak sebatasnya, bahkan bisa membuka dirinya dalam pintu-pintu fitnah. Ya, pintu-pintu fitnah. Maka Anda para akhwat, semakin Anda tersembunyi, semakin Anda tidak bergaul dengan laki-laki, itu semakin mulia. Ya, derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah wanita-wanita yang mahal. Tidak sembarang laki-laki bisa berinteraksi dengan dirinya. Itu wanita yang mulia. Nah, bahkan kalau Anda mampu tidak bermedia sosial, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus insyaallah ketika Anda mampu, ketika Anda tidak butuh. Nah, kecuali Anda butuh, ya mungkin karena usahanya, karena bisnisnya,
atau karena apa silaturahim ataukah dengan apa namanya kebutuhan agama, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala selama yang membatasi dengan batasan-batasan syariat, memperhatikan poin-poin yang ada dalam bermedia sosial. Baik. Ya, dan jangan bergampang-gampangan. Nah, di media sosial itu ya banyak bergampangan. Sedikit-sedikit ya mau dilihat. Sedikit-sedikit mau pasang fotonya. Meskipun dari jauh, berhijab dari jauh. Ya, foto profil. Jadi ini sumber-sumber fitnah juga ini. Dan banyak yang tidak sadar, wanita ketika dia di luar rumah, kadang dia dengan bangganya, oh lagi di pantai, oh lagi di tempat ini, lagi di tempat itu, dengan bangganya. Padahal wanita keluar rumah itu merupakan aib. Itu merupakan aib. Wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wahai para wanita. Tinggal di rumah-rumah kalian. Maka ini asal mereka. Asal kemuliaan mereka adalah tinggal di rumahnya. Maka ketika mereka mengekspos, mereka apa namanya? Ya, menyebarkan bahwa dia lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini, maka ini ya keluar dari fitrahnya, keluar dari asal kemuliaannya dan tinggal di rumahnya. Maka harusnya malu. Malu, oh lagi di mall. Malu lagi di tempat ini. Harusnya malu. Nah, ketika dia di tempat-tempat apalagi bukan tempat-tempat yang mulia. Lagi di mall. Lagi di taman ini, taman itu. Ini kan menunjukkan dia lagi keluar rumah. Ini kan aib sebetulnya. Tapi banyak tidak sadar. Ya. Dengan memposting, men-sharing di mana posisinya, padahal di luar rumah, bukan untuk kepentingan dakwah, bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan ya dunianya, ya sekedar ingin tampil. Ini perasaan ingin tampil ini memang ujian berat, apalagi semakin bagus HP-nya, semakin bagus hasil jepretannya, semakin mau disebar, ya semakin mau dikatakan wow, ya Allahul musta'an. Jadi semakin Anda tersembunyi, semakin Anda mendapatkan kemuliaan. Baik. Jangan bergampang-gampangan berinteraksi dengan para laki-laki. Ya. Ketika laki-laki pasang status, masya Allah komennya perempuan luar biasa, tidak malu. Mana rasa malu Anda komen-komen hahaha dengan laki-laki asing? Bagaimana perasaan suaminya? Bagaimana perasaan bapaknya melihat mahramnya ini begitu mudahnya hahaha dengan lelaki asing, ketemu dengan laki-laki buaya. Oh ya. Jadi laki ihwannya buaya, ahwatnya apa? Ya, ahwatnya kecentilan. Allahul musta'an. Jadi hati-hati berinteraksi. Kita hidup di zaman memang ujiannya lebih besar. Ujian lebih besar. Beda dengan orang-orang terdahulu. Dulu fitnah itu di luar rumah. Fitnah terjadi ketika keluar rumah. Tapi sekarang biar di kamar, fitnahnya bisa lebih besar. Bersendiri dalam kamar, itu bisa mendatangkan fitnah lebih besar. Nah, kok dulu ya harus keluar rumah, kalau sekarang, jadi memang sangat berat. Kita di zaman sekarang ini kondisinya semakin berat, maka butuh mujahadah lebih besar pula. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang mereka terjaga agamanya, terjaga kehormatannya. Ikhwan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi itu bagaimana keinginan, harapan musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam lewat jalur perempuannya,
wanitanya dirusak. Wanitanya dirusak. Ya. Dulu ya, yang namanya hijab itu sesuatu yang istimewa sekali. Sakral betul. Ketika ada yang wanita yang berhijab, pasti itu orang sudah paham. Itu wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Ketika ada wanita yang berhijab, hijab syar'i, ya, pakai niqab, pakai cadar, itu sangat orang sudah paham. Dia wanita yang sangat terjaga sekali, menjaga kehormatannya. Tapi kalau sekarang itu tergerus sedikit demi sedikit. Ya. Bahkan orang berhijab hanya sekedar mode, tren. Ya, tidak lagi menampakkan ketakwaan. Makanya kata ulama Syekh, ya, saya kurang ingat siapa ya, bahwa ya hijab sekarang itu butuh untuk dihijabi lagi. Ya, hijab sekarang butuh untuk dihijabi lagi. Karena tidak mendatangkan maksud dari hijab. Hijab itu untuk menutupi. Ya, hijab sekarang justru dipamerkan. Ya, macam-macam, bergaya-gaya dengan hijabnya. Makanya ya, butuh perhatian. Karena tidaklah wanita itu berhijab kecuali agar mereka tertutupi. Adapun sekarang banyak yang berhijab tapi justru pamer sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Sekali jepret, sekali video tersebar, maka akan sulit hilang sampai hari kiamat. Bayangkan bagaimana dosa jariahnya. Waliyadzubillah. Nah, sedikit mau pamer, lagi apa namanya? Ya, jilbab baru. Apalagi kalau pakai niqabnya aneh-aneh. Ya, kelihatan apa? Dahinya. Alisnya dinampak-nampakkan, cantiknya alisnya. Ya, mabolong. Oh ya. Seperti kalau apa? Alis palsu. Jadi sengaja pamer alisnya. Waliyadzubillah. Ini termasuk ya hal yang sangat disayangkan. Semakin banyak orang-orang yang bergampangan dan tidak memahami mana dari hijrah tersebut, mana dari hijab dan hijrah tersebut. Ya, banyak orang hijrah sekarang itu sekedar ganti casing. Ya, banyak yang hijrah sekedar ganti casing. Tapi hatinya, perbuatannya itu masih sulit meninggalkan perbuatan yang dahulu kala. Ya, perbuatan yang dahulu kala. Jadi sekedar banyak yang ganti casing. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Baik. Selesai pasal yang pertama. Kita masuk pasal yang kedua, yaitu fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyuni al-jismiyyi lil mar'ati. Penjelasan tentang hukum-hukum khusus terkait keindahan tubuh bagi wanita. Ya, keindahan tubuh bagi wanita. Jadi syariat kita itu memerintahkan wanita itu untuk tampil indah. Ya, bukan justru tampil acak-acakan. Tapi disuruh untuk tampil indah. Siapa yang sengaja berindah-indah, ini kan tabiat ya, sengaja berpenampilan indah, dia niatkan karena Allah. Dia ingat, oh ada hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi Allah maha indah dan mencintai keindahan. Maka dia berjuang memperindah dirinya, memperindah pakaiannya, memperindah tempat tinggalnya, memperindah. Maka dia niatkan karena Allah SWT, memperindah. Baik. Apalagi ketika dia bersatu sebagai istri, justru lebih ditekankan lagi untuk memperindah. Nabi SAW ditanya tentang ayyun nisa'i khair, wanita manakah yang paling baik? Maka Nabi menjawab yang pertama, allati tasurruhu idza nadhar. Itu wanita yang menggembirakan suaminya ketika melihatnya. Ini wanita terbaik ini. Jadi wanita yang
Ketika sang suami melihatnya langsung bahagia, bukan langsung cemberut, bukan langsung mati musuh. Ais, sudah capek dari kantor, sudah capek dari kebun, dari sawah, pulang ke rumah, lihat penampakan lagi. Jadi tidak ada kebahagiaan, keindahan yang dia lihat di rumahnya, sehingga ya otaknya yang penuh dengan beban di luar sana, capek cari uang, cari nafkah, sampai di rumah itu tidak terobati, tambah pusing di rumahnya. Apalagi kalau di kantor dimarahi sama bos, diomelin sama bos, sampai di rumah diomelin lagi sama bos, tambah pusing dia. Iya. Ternyata bosnya dua, di kantor satu, di rumah satu, stres dia. Mak bene po. Iya. Jadi kalau sudah pusing kepala di kantor, pulang ke rumah dapat lagi istri marah-marah, ngomel-ngomel, rasanya mau pulang ke kantor kembali. Maka perhatikan, sudah penampilannya acak-acakan, lisannya menusuk, tembus jantung lagi. Iya. Katanya panah-panah cinta ya, itu panah betulan itu. Jadi lisannya memanah hatinya sampai tembus, terluka hatinya gara-gara lisan dari istrinya. Ya, jadi demikian. Jadi padahal wanita yang terbaik itu allazi tasurru idza nadhar, yang menggembirakan suaminya ketika melihatnya. Jaga penampilan Anda. Jaga penampilan Anda. Nah, ingat pesan ya Abul Aswad ketika menikahkan putrinya. Putrinya meminta nasihati saya, wahai ayahanda. Apa kata beliau? Beliau berpesan dengan 3 hal. Akrimi ainai, muliakan mata suamimu, muliakan matanya. Nah, wa udhunai, muliakan telinganya, wa anfau, dan muliakan hidungnya. 3 ini, matanya, jaga matanya. Bagaimana agar penglihatannya itu segar, senang melihat Anda, wahai para istri. Jaga bagaimana agar hidungnya itu selamat. Ya, hidungnya selamat dari aroma-aroma yang membuat dada menjadi sempit. Ya. Dan jaga telinganya dari suara-suara yang bisa membuat dada terluka, membuat jantungnya bisa terluka. Jaga 3 perkara ini. Maka siapa yang mendapat istri yang demikian terjaga, bisa memuliakan matanya, telinganya, hidungnya, masya Allah. Secapek-capeknya di luar, pulang ke rumah hilang semua rasa capek tersebut. Betah di rumah, betah di rumah. Malas dia pergi nongkrong dengan teman-teman, senang tinggal di rumah. Kenapa? Ada istri yang indah, ada istri yang begitu menjaga dirinya, yang melayani suaminya, memuliakan suaminya. Nah, jadi ya jaga disyaratkan menjaga penampilan. Begitu pula sebaliknya, ya jangan istrinya saya disuruh berpenampilan bagus, suaminya amburadul. Ya, istri juga butuh butuh penyejuk mata. Jangan mentang-mentang sudah mendapatkan bidadarinya, setelah menikah tidak pernah urus dirinya. Biar pakai sisir tidak pernah juga. Suami macam apa ini? Jadi jaga juga penampilan Anda, wahai para suami. Jaga aroma Anda, jaga jaga telinga istri Anda. Sama kebalikannya. Apalagi wanita itu hatinya sensitif. Ketika Anda dengan mudahnya mengucapkan kata-kata yang mana kata-kata yang orang tuanya pun tidak pernah menyebutkan hal tersebut, tapi Anda dengan mudahnya mengucapkannya, maka bagaimana perasaannya? Nabi ibaratkan wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Ya, gelas-gelas kaca yang begitu sensitif. Nah, ini wanita. Jadi ya syarat kita memerintahkan untuk bagaimana agar perempuan itu bisa berindah-indah, berindah-indah. Yang pertama kata beliau, yutlabu minha, dituntut dari wanita
antab ala min khisalil fitrati, agar dia kerjakan dari perangai-perangai fitrah, ma yahtassu biha, apa yang khusus bagi wanita, wa taliqu biha, dan layak bagi mereka. Di antaranya yaitu qassu al-adhafir wa ta'ahudiha, itu memendekkan kuku. Ya, memendekkan kuku. Karena yang memendekkan kuku itu merupakan sunnah. Ya, ijma para ulama, itu merupakan sunnah. Karena itu merupakan di antara perkara-perkara fitrah. Perkara fitrah. Ya, datanglah hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, al-fitratu khamsah. Perkara fitrah itu ada 5. Ini perkara fitrah, artinya dia manusiawi. 5 perkara ini. Siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu al-istihdad. Itu ya membedakan mencukur bulu kemaluan. Yang kedua wal khitan. Khitan. Jadi mencukur bulu kemaluan ya, laki-laki dan perempuan. Khitan itu laki-laki wajib, perempuan sunnah. Ya, khitan ini. Kemudian waqasus syarib, memendekkan kumis. Yang keempat, wa natful ibn, mencabut bulu ketiak. Nah, dan yang kelima, wa taqlimil adhafir, memotong kuku. Ya, 5 perkara ini tentunya tidak semua ada pada perempuan. Ya, tidak ada memendekkan kumis. Ya, itu cuma pada laki-laki. Ya, pada laki-laki saja. Jadi di antaranya tadi memendekkan kuku. Maka perempuan memendekkan kuku. Nah, karena memendekkan kuku itu termasuk dari kebersihan dan keindahan. Kalau dipanjangkan nanti ya seperti binatang buas, ya, seperti macan. Ya, kukunya pendek, kukunya panjang, cakar-cakar. Jangan menyerupai ya binatang buas. Nah, dan juga ketika dia panjang itu bisa menghalangi air masuk ke dalam bawah kukunya itu, sehingga nanti tidak sah dan wudunya. Nah, maka sebagian perempuan muslimah itu diuji dengan hal demikian. Ya, mereka tidak perhatikan masalah kuku ini. Mereka ikut-ikutan dengan kebiasaan wanita-wanita kafir dengan memanjangkan kuku. Ya, memanjangkan kuku. Ini menyelisihi fitrah. Jadi ya tidak boleh memanjangkan kuku. Dia dipendekkan. Dan sebagian orang juga laki-laki ya, ada yang dia sengaja tinggalkan satu kuku yang panjang. Ya, ini juga kesalahan. Dia membiarkan satu kuku yang panjang dengan tujuan katanya nanti kalau mau digaruk-garuk pakai itu. Pakai dari ya tipu daya syaitan. Maka ini hal yang menyelisih syariat. Jadi ya semuanya dipotong pendek, jangan ada yang dibiarkan panjang satu. Nah, ini menyelisihi. Maka tegakkan sunnah. Jadi memendekkan kuku. Kemudian tadi di antara perkara sunnah disunahkan bagi wanita izalatus sya'ri al-ibtain, menghilangkan bulu ketiak. Ini jangan dibiarkan gondrong, ya, tapi dicabut bulu ketiaknya. Begitu pula disunahkan al-anah, juga bulu kemaluan. Nah, ini termasuk keindahan, ya, termasuk keindahan. Dan yang paling bagus adalah itu jangan dibiarkan melewati 40 hari. Jadi 40 hari. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, Anas bin Malik menyebutkan ya, kata beliau waqat lana Rasulullah itu memberikan waktu untuk kami fi qassus syaribi, dalam mencukur kumis, wa taqlimil adhafir, memotong kuku, wa natful ibad, mencabut bulu ketiak. Begitu pula wa halqil anah, yaitu menghilangkan mencukur bulu kemaluan. Itu Allah natruka aktsar min arba'ina lailah, agar kami tidak meninggalkan hal tersebut lebih dari 40 hari. Ini batasannya. Jadi 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari. Sebelum 40 hari maka ya dicabut bulu ketiaknya, dicukur bulu kemaluannya, potong kukunya dan seterusnya. Nah, dipendekkan kumisnya dan
yang lainnya. Jadi jangan melewati 40 hari. Yang kedua, ma yutlabu minha, apa yang dituntut dari wanita, wa ma tumna'u minhu fi sya'ri ra'sha, dan apa yang terlarang masalah rambutnya. Begitu pula wa sya'ri hajibaiha, masalah alisnya, dan ya perkara yang lainnya. Tayyib. Nah, sekarang masalah rambut perempuan. Ya, rambut perempuan. Kata beliau rahimahullah taala hafizahullah, tawfiru sya'ri ra'siha wa yahrumu 'alaiha halquhu illa min daruratin. Wanita muslimah itu membiarkan rambut kepalanya dan diharamkan baginya menggundulnya kecuali darurat. Ini hukum pertama. Haram wanita menggundul rambutnya. Baik. Beliau nukil fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah taala, kata beliau, wa amma sya'ru rusin nisa fala yajuzu halquhu. Adapun rambut kepala wanita itu tidak boleh menggundulnya. Ya, lima rawahu an-Nasa'i fi sunanihi. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya. Begitu pula riwayat yang lainnya dari Al-Bazzar, dari Utsman, riwayat Ibnu Jarir, dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahlikal mar'atu ra'saha. Rasulullah melarang perempuan menggundul rambutnya. Ini menggundul rambutnya. Tayyib. Dan wan nahyu kaidah umum, larangan itu apabila datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan pengharaman. Menunjukkan pengharaman. Asalnya ketika datang larangan, maka hukumnya adalah haram sampai datang dalil yang memalingkan dari perkara haram. Nah, maka menggundul rambut itu haram bagi perempuan, bagi perempuan. Baik. Dan Syekh ya, Ali Qari rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, antahlukal mar'atu ra'saha, itu larangan wanita menggundul rambutnya, wa dzalika li'anna dawaiba nisa, karena dawaib artinya rambut-rambut itu bagi wanita itu kalliha lirijal fil hayati wal jamal, itu seperti jenggot bagi laki-laki dalam bentuk dan keindahannya. Ini rambut perempuan. Jadi ibaratnya bagi laki-laki itu jenggot. Jenggot itu bikin gagah. Ya, bikin lebih gagah ya, berjenggot. Nah, kalau tidak berjenggot nanti ya kurang gagah katanya. Ya, asalnya ya yang bikin gagah itulah jenggot. Yang bikin indah adalah jenggot. Maka perempuan ketika dia menggundul rambutnya, maka hilang keindahannya. Hilang keindahannya. Itulah mahkotanya perempuan. Nah, dengan adanya rambut. Tapi kalau perempuannya gundul, ya mau dilihat indah dari mananya? Dari depan, dari samping, dari belakang. Itu ya tidak ada keindahan ketika dia gundul. Maka diharamkan bagi mereka menggundul rambutnya. Wa amma qassu sya'ri ra'si, adapun memendekkan rambutnya, maka fa in kana lihajatin ghairi zina kan ta'jisa an mu'natih, jika dia karena kebutuhan rambutnya terlalu panjang, dia capek merawatnya, bukan main satu kali mandi
berapa 2 bungkus sampo misalnya kan, atau 5 bungkus sampo dipakai. Sepekanji habis lagi 1 botol sampo. Kenapa? Panjang sekali rambutnya, capek merawatnya, atau karena terlalu panjang atau berat, maka tidak masalah memendekkan rambut sesuai dengan kebutuhannya. Ini. Tapi jangan untuk menyerupai wanita-wanita kafir. Ya, dia lihat wanita kafir, oh model rambutnya seperti itu, oh mau juga seperti itu modelnya. Nah, ini jangan. Apalagi diwarnai, dipirang seperti dengan tujuan untuk seperti mereka, ingin menyerupai, maka ini terlarang. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, jadi ya tidak ada masalah memendekkan rambut jika ada keperluan. Sebagaimana sebagian istri-istri Nabi SAW itu mengerjakan hal tersebut setelah wafatnya Nabi SAW. Ini setelah wafatnya Nabi SAW, mereka memotong sebagian rambut-rambut mereka. Ya, kenapa mereka potong? Istri Nabi memotong rambut setelah Nabi wafat. Itu karena mereka sudah meninggalkan namanya berhias. Mereka tidak lagi berhias. Dan ya karena mereka ya haram menikah setelah Nabi SAW. Mereka adalah ummahat, ibu-ibu kaum mukminin, tidak boleh dinikahi oleh lelaki setelahnya. Ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi hajat untuk memperindah dari hal tersebut sehingga mereka memotong rambutnya, memendekkan rambutnya. Baik. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa ya asalnya perempuan itu panjang rambutnya, dan datang dalam berbagai riwayat wanita salafiyat, para sahabat itu mereka mengepang rambut mereka dan dikepang rambutnya. Nah, makanya ketika mereka mandi junub itu tidak disyaratkan membuka kepangan rambutnya, sekedar mandi junub. Nah, karena berat selalu membuka kepangan rambutnya. Beda kalau mandi dari haid dan nifas, maka disyariatkan agar mereka wanita membuka kepangan rambutnya. Nah, karena tidak sering kan kalau haid paling kalau haid kan sekali sebulan, jadi tidak repot membuka kepangan rambutnya. Tapi kalau mandi junub, repot sekali. Pagi junub sudah mandi, ya dikepang lagi, siangnya ya minta jatah lagi, mandi lagi. Sore, mandi lagi. Malam mandi lagi. Ya beratnya mereka. Ya, diharuskan membuka terus kepangan rambutnya. Nah, jadi sepotong 4 kali sehari. Maka ini ya berat. Jadi tidak disyaratkan membuka kepangan rambut ketika mandi dari junub. Beda dengan ketika haid dan nifas. Itu disyaratkan membuka kepangan rambutnya. Baik. Jadi ini memendekkan rambut itu dibolehkan dengan syarat tadi jangan menyerupai wanita-wanita kafir. Nah, kemudian ya boleh nukil dari Syekh Muhammad bin Rahim rahimahullah taala, kata beliau, wa amma ma yaf'aluhu ba'du nisa'il muslimin fi hadzal zamani. Adapun apa yang dikerjakan oleh sebagian perempuan muslimat pada zaman ini, min farqi sya'ri rasi min janibi wa jam'iha min nahiyatil kufa, itu dari dia memisahkan rambut kepalanya dari sisi, lalu dikumpulkan bagiannya di atas kepalanya. Jadi aneh-aneh, sebagiannya diurai, dibelah, sebagiannya lagi diikat di atas, ya, diikat di atas. Sebenarnya yang dilakukan oleh wanita-wanita Eropa, maka ini fahadzalah yajuz, ini tidak boleh, lima fi minat tasyabbuhi binisa'il kuffar, karena itu merupakan bentuk tasyabbuh dengan wanita-wanita kafir. Ya bahkan terlarang wanita itu ya berhias dengan mengumpulkan rambutnya lalu menyimpulkannya di atas. Ya, mengumpulkan di atas ini masuk dalam larangan hadis dari Abu Hurairah. Nah, Nabi SAW bersabda, simpan minal nar, 2 golongan dari penduduk neraka, lam arahuma, saya tidak pernah melihat keduanya.
Nah, dan di antaranya Nabi sebutkan wanisaun kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun mumilat, mereka berlenggak-lenggok dalam berjalan. Nah, rusuhunna kasnamil bukhti, kepala mereka itu seperti pono-pono onta, maka mereka itu la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidun rihaha, tidak akan mendapati baunya, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Maka larangan ketika Anda misalnya mengikat rambut lalu mengumpulkannya di bagian atas, begitu pula di belakang, di belakang, tapi dibiarkan terurai rambutnya, dibiarkan jatuh ke bawah. Jadi mungkin ada yang sudah pakai niqab tapi belum paham hukumnya, maka ditinggalkan, bertobat darinya. Jadi jangan mengumpulkan rambut di atas ataupun di belakang, tapi biarkan jatuh ke bawah. Selesai masalah memendekkan rambut. Jadi tadi haram menggundul kecuali darurat, dan dibolehkan memendekkan rambut ketika ada hajat. Dan ingat, ketika Anda sebagai istri ada tambahan, minta izin sama suami ketika ingin memendekkan rambutnya. Sepatutnya suaminya tidak suka, suaminya senang kalau rambutnya sampai pinggulnya, indahnya kulihat, atau sampai betisnya, masya Allah, banyak sekali ya. Jadi minta izin sama suami ketika ingin memotong rambut, karena jangan sampai dia kurang berselera. Pas sudah potong rambut, siapa tadi itu? Sampai tidak dikenal. Istrinya tidak dikenal gara-gara pendek rambutnya. Makanya tadi minta izin sama suami. Kalau suami melarang, maka jangan potong rambutnya. Jangan katakan rambut saya, terserah saya dong. Jangan demikian. Jadi Anda ketika belum siap diatur, belum siap taat sama suami, jangan menikah dulu. Tunda menikah. Karena di situ ujiannya, wanita akan diuji untuk taat kepada suaminya. Jadi mereka sebetulnya mudah masuk surga, tapi di situ ujiannya berat untuk mentaati suami, berat dalam mentaati sang suami. Maka ketika Anda betul-betul mau menikah, siap menikah, maka harus siap juga mentalnya untuk diatur dan taat kepada suami. Dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang diharamkan. Kemudian saya tambah satu lagi, yaitu tentang larangan menyambung rambut. Data dalam riwayat Bukhari Muslim, kata disebutkan bahwa la'ana Rasulullah SAW al-wasilata wal mustausilata. Rasulullah SAW itu melaknat al-wasilah, yang menyambung, wal mustausilata, yang minta disambung. Yang menyambung dan minta disambung. Siapa itu al-wasilah? Tadi al-wasilah yang menyambung, mustausilah yang minta disambungkan, Maka ini keharaman. Jadi apakah ini rambut palsu? Dia haram menggunakan rambut palsu. Sama dengan alis palsu, bulu mata palsu, pokoknya palsu-palsu itu, rambut palsu, bulu mata palsu, alis palsu, itu semua haram digunakan. Apalagi kalau ada yang datang mau menador, sengaja pakai yang palsu-palsu, lebih haram lagi. Menipu. Bahkan fatwa sebagian ulama itu wanita ketika ada yang mau datang menador, itu dia tidak boleh menggunakan make up, tapi pakai yang polos-polos. Apa yang biasa nampak di rumah, itu yang dia nampakkan kepada calonnya. Jangan pas mau nador
oh dia pergi ke salon make up. Nah, ini menipu, ya, khida, penipuan. Jadi cukup dengan yang polos-polos, Anda cuci muka, silakan dinador, selesai. Nah, bukan juga menador bercengkrama, nah, tapi sekedar melihat saja sejenak. Sudah lihat, perhatikan, nah, cukup, selesai. Bukan duduk bersama, ngobrol-ngobrol di situ. Nah, itu bukan nador namanya. Nador itu sekedar melihat sejenak, selesai. Bukan berlama-lama. Ya. Jadi jangan berlebihan ya. Nador ya, jangan juga jadi Abu Nador kata orang. Ya, semua wanita mau dinador. Terlalu selektif. Tapi yang diselektif wajahnya, bukan agamanya. Maka ini ya musibah. Nah, jadi ya larangan menggunakan yang palsu-palsu. Semua yang palsu itu apa? Semua orang ya tidak senang yang palsu kecuali satu. Ya, kecuali satu. Jadi semua orang itu biasanya tidak senang yang palsu, benci yang palsu. Kecuali satu yang disenangi kalau dia palsu. Apa itu? Ya, gigi palsu. Ya, gigi palsu. Tidak ada yang mau pakai gigi asli. Adapun yang lainnya semua tidak senang yang palsu-palsu, kecuali ya gigi palsu. Mereka suka pakai, tidak mau pakai gigi asli. Ya, kalau dipasangkan gigi asli ya sama dokter gigi. Ya Allah, saya cukup ya dari pertemuan kita kali ini. Jadi beberapa poin tadi, bagaimana upaya orang-orang kafir menghancurkan Islam dengan merusak kaum wanitanya. Kemudian perkara yang kedua, dituntut untuk menjalankan sunnah-sunnah fitrah. Nah, sunnah-sunnah fitrah disarankan untuk berindah-indah. Yang ketiga, itu larangan menggundul bagi perempuan. Yang keempat, dibolehkannya memendekkan rambut ketika ada hajat. Dan yang kelima, itu haramnya menyambung rambut. Apakah rambut palsu, alis palsu, atau bulu mata palsu. Dan juga kuku palsu. Nah, ini kuku palsu. Tadi disyaratkan memendekkan kuku, pergi pengantin malah pakai kuku palsu. Nah, ini ya lebih terlarang lagi, menyelisih fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya dengan fikih-fikih yang lainnya masih terkait dengan keindahan tubuh pada wanita. Ya, naktabi hadzal qadar. Jadi insyaallah kita mulai seperti jadwal yang diumumkan ya, jam 4. Ya, karena katanya kalau setengah jam atau 40 menit kurang, jadi minta ditambah, kita tambah. Jadi kita sesuaikan saja dengan permintaan panitia. Kalau mintanya jam sekian, kita mulai jam sekian. Karena diminta jam 4, kita mulai dari jam 4 insyaallah taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Taqdir subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.